Dan banyak sekali potret akhir zaman yang sudah muncul pada saat ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr." Di antara potret akhir zaman adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya laksana memegang bara api. Dan zaman itu adalah zaman ini, zaman akhir zaman, ya. Seperti pada zaman kita ini. Zaman kita ini adalah zaman di mana gambaran tanda-tanda hari kiamat, di mana gambaran potret akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya sudah bermunculan satu persatu. Bahkan bukan hanya satu persatu, tapi sudah bermunculan secara berjamaah, ya, secara berjamaah. Di antaranya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya laksana memegang bara api, sangat menderita. Zaman sekarang luar biasa kita menderitanya. Berpegang teguh untuk tidak bermuamalah dengan muamalah riba saja luar biasa. Untuk menghindari berbagai macam dosa saja luar biasa sulitnya. Di mana-mana ada kemaksiatan. Di mana-mana ada hal-hal yang bisa melemahkan iman kita. Dan ini adalah sudah zamannya. Makanya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang hidup pada 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, pada masa mereka belum tersebar HP Android, belum tersebar televisi, belum tersebar berbagai macam sarana kemaksiatan. Tetapi pada 70 tahun yang lalu beliau mengatakan, zaman susahnya berpegang teguh dengan agama ini adalah zaman saya. Tersebarnya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah berupa doktrin-doktrin sesat dari firqah-firqah sesat, dan fitnah syahwat adalah fitnah yang bersumber dari orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, zaman yang saya hidupi sekarang adalah zamannya. Kita katakan, bagaimana kalau beliau hidup pada zaman kita? Tentu beliau akan mengatakan, zamanku dulu bukan zamannya, tapi zaman itu adalah zaman ini. Zaman itu adalah zaman ini. Bagaimana susahnya kita berpegang teguh dengan agama kita laksana memegang bara api, kita menderita. Dan bahkan bukan begitu, banyak orang yang kemudian pada zaman ini ingin konsisten dengan agama, tapi lantaran panasnya itu, menderitanya, dia lepaskan kembali. Itu merupakan potret akhir zaman. Makanya di akhir zaman orang itu mudah sekali berubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang konsisten di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini potret akhir zaman. Bagaimana mudahnya seorang muslim terbolak-balik hatinya. Pada pagi hari masih muslim, masih teguh, konsisten, masih rajin ke masjid, tapi pada sore harinya ia kemudian berbalik menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini potret akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara potret akhir zaman yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam riwayat Al-Bukhari atau dalam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Rasulullah mengatakan, kalian pasti akan di akhir zaman, kalian pasti akan mengikuti budaya Yahudi, budaya Nasrani, dan budaya-budaya umat yang sebelum kamu. Pada zaman ini sangat luar biasa banyaknya. Semua hal kita mengekor orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dimulai dari ulang tahun, ya, ulang tahun pribadi, ya.
Dimulai dengan pakaian. Ya. Banyak umat Islam kalau hari Natal ya ikut-ikutan memakai pakaian Natal. Juga banyak hal kita semuanya mengikut kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dari tren pakaian, bahkan pun dari segi beragama juga kita sudah mulai ikut-ikutan. Sampai pun banyak orang yang kemudian salat tanpa memakai hijab, ya tanpa apa? Memakai hijab syar'i sebagaimana ibadahnya kaum Nasrani atau kaum Yahudi. Ini merupakan potret akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara potret akhir zaman yang tanda-tandanya sudah mulai adalah akan kembalinya Jazirah Arab. Akan kembalinya Jazirah Arab menjadi hutan yang hijau seperti Indonesia. Akan kembalinya Jazirah Arab yang tandus mengeluarkan sungai-sungai yang deras. Pasirnya akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan hijau, hutan-hutan belantara seperti kita di Indonesia. Ini tanda-tandanya sudah bermula. Siapa yang sudah pernah umrah sudah melihat tanda-tanda ini. Di kota Madinah atau kota Mekah itu penghijauan sangat gencar dilakukan. Di setiap sudut kota ada yang namanya penghijauan. Di setiap sudut kota ada yang namanya taman. Dan ini sudah mulai tanda-tandanya. Kalau sudah mulai, suatu saat nanti Jazirah Arab itu akan berubah seperti Indonesia. Kalau berubah seperti Indonesia, maka itulah potret akan sangat dekat dengan hari kiamat. Dan tanda ciri-cirinya sekarang sudah nampak. Sekarang sudah nampak. Penghijauan di Arab Saudi khususnya sangat luar biasa. Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul Arabi murujan wa anhara." Hari kiamat tidak akan datang sampai Jazirah Arab kembali mengeluarkan sungai-sungai, kembali mengeluarkan danau-danau, kembali hijau seperti dahulu kala. Kan pada zaman dahulu itu ya, Jazirah Arab itu hijau. Pada zaman dahulu Jazirah Arab itu apa? Hijau. Seperti kita di Indonesia. Tapi ya dengan yang namanya perubahan iklim ya, dunia, perubahan iklim global, sehingga kemudian hutan belantaranya punah dan kemudian tertimbun di dasar pasir. Itulah yang kemudian menjadi fosil yang menghasilkan minyak bumi. Itu kan ya begitu ilmu biologinya ya, seperti itu. Makanya di Arab itu banyak minyaknya. Kenapa? Karena dahulu adalah hutan belantara. Di sana hidup tumbuhan yang besar-besar. Di sana hidup hewan-hewan, ya, berbagai macam hewan. Ketika punah, mereka semuanya tertimbun di dasar pasir dan kemudian berubah menjadi minyaknya berubah menjadi ya minyak bumi yang kemudian ya saat ini kita lihat mereka ya persediaan minyak Arab Saudi itu sangat besar. Persediaan minyak bumi Arab Saudi itu sangat besar, utamanya di gurun ya antara kota Riyadh dengan negeri Yaman. Ya, gurun yang sangat luas, yang sangat besar luasnya itu adalah gurun yang kalau orang berjalan sendiri dengan mobil saja itu akan mati biasanya. Kalau dia tidak mendapatkan perkampungan. Bahkan banyak penduduk di sana di gurun tersebut yang belum resmi menjadi penduduk Arab Saudi sendiri. Kenapa? Karena memang sebuah pedalaman yang sangat luas ya. Dan sampai pemerintah pun kewalahan untuk sampai di situ. Suatu saat nanti negeri itu akan menjadi hijau kembali seperti pada zaman dahulu kala. Kemudian di antara potret akhir zaman yang belum muncul
tapi tanda-tandanya sudah dilihat. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yahsira al-furat an jabalin min dhahab." Hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini di mana? Di negeri Irak. Sampai sungai Eufrat akan mengeluarkan gunung emas. Akan mengeluarkan gunung emas yaqtatilun nasu alaihi, di mana orang-orang seluruh bangsa di dunia ini akan saling berperang untuk mendapatkan gunung-gunung emas di sungai Eufrat tersebut. Dalam beberapa bahasan, benar atau tidak, NASA telah memotret sebuah hasil dari satelit tentunya, hasil dari penelitian mereka bahwa di sungai Eufrat sekarang sudah bermunculan sungai-sungai atau gunung-gunung yang terbuat dari emas. Benar atau tidak? Tapi tergantung benar atau tidak penelitian dari NASA ini, kita tetap berpegang teguh dengan ucapan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim ini, yang mengatakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Eufrat mengeluarkan gunung-gunung berupa emas. NASA mengatakan apa? Mereka sudah memulai melihat kemunculan gunung-gunung emas ini. Kalau mereka sudah melihat, artinya ucapan Rasulullah memang benar. Keimanan kita hendaknya bertambah dengan adanya pembuktian sains yang dilakukan oleh NASA. Kemudian di antara tanda hari kiamat atau potret akhir zaman adalah munculnya berbagai macam tambang. Munculnya berbagai macam tambang. Ada tambang emas. Bumi mengeluarkan perbendaharaannya. Ada nikel, ada perak, ada minyak bumi, dan semua apa yang terdapat dalam bumi itu sudah dikeluarkan. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, walaupun bukan buruk, ya, tapi ini merupakan potret akhir zaman. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Taqi'ul ardu aflada kabidiha amthal al-ustwan min al-dhahabi wal fiddah." Bahwa pada akhir zaman bumi ini akan mengeluarkan, akan memuntahkan semua benda yang ada di dalamnya. Seperti apa? Seperti tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak, atau seperti benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Juga hal-hal yang semisalnya. Ini merupakan tanda potret akhir zaman. Zaman sekarang memang seperti itu, ya. Zaman sekarang tambang sudah mulai banyak bermunculan di mana-mana. Dan kita harus yakin kebenaran ucapan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim ini. Dan memang kalau kita membaca tentang potret akhir zaman dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja, kita akan meyakini bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang Rasul dan Nabi yang tidak pernah berdusta. Akan meyakini kebenaran Islam, bahwa memang Islam ini agama yang paling benar. Wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah adalah wahyu yang sangat benar. Dan seandainya orang-orang non-Muslim mempelajari hal ini, niscaya mereka akan masuk Islam. Niscaya mereka akan masuk Islam. Tapi mereka kebanyakannya adalah pembangkang. Kita ketahui bersama bahwa orang yang paling mengetahui kebenaran hadis-hadis Rasulullah SAW terkait potret akhir zaman adalah orang-orang kafir, ulama-ulama sains yang berasal dari barat, khususnya dari NASA.
Mereka itu sebenarnya tahu tentang potret akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sama persis dengan penelitian yang mereka lakukan. Tapi apa? Mereka, ya, kebanyakan mereka membangkang, tidak mau mengakui itu, sombong. Maka kebanyakan orang-orang kafir adalah kafir bukan karena tidak mengakui Islam benar, tapi kafir karena mereka sombong dan mendurhaka. Makanya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekafiran Firaun, bahwa Firaun itu kekafirannya adalah kafir dalam bentuk pembangkangan, walaupun dalam hatinya percaya dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Rasulullah Nabi Musa alaihi salam. Fajahaduha wastaiqanatha anfusuhum. Kata Allah bahwa Firaun dan bala tentaranya itu membangkang terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati mereka sebenarnya meyakini kebenaran itu dengan mata kepala mereka sendiri sebenarnya. Tapi itulah potret para ulama-ulama sains yang kafir pada akhir zaman ini.